Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih betapa miripnya cara kerja beberapa bahasa? Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru banget. Belajar bareng cara berhitung sampai 20 langsung dalam dua bahasa, Turki dan Indonesia. Kalian bakal kaget deh ngelihat gimana kedua bahasa ini, walau kedengarannya beda jauh, ternyata punya logika yang cerdas dan mirip banget. Yuk, kita mulai petualangan bahasa ini. Nah, ini dia tantangannya. Beneran bisa nggak sih kita nguasain angka 1-20 dalam dua bahasa sekaligus cuma dalam beberapa menit? Saya sih yakin bisa. Soalnya kuncinya itu bukan menghafal mati, tapi ngertiin satu rahasia kecil di baliknya. Yuk kita buktiin bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Anggap aja angka 1-10 ini tuh kayak balok-balok Lego. Ini fondasi buat semua yang bakal kita bangun nanti. Kalau kalian udah pegang 10 kata ini, sisa perjalanannya bakal gampang dan seru banget. Ini bagian paling pentingnya loh. Yuk, kita mulai dengan 5 angka pertama. Coba dengerin baik-baik ya. Dalam bahasa Turki, bir, iki, uç, dört, beş. Sekarang versi Indonesianya, 1, 2, 3, 4, 5. Gimana? Nggak susah-susah amat kan? Kalian udah separuh jalan nih menguasai fondasinya. Oke, kita lanjutin ke 5 angka terakhir dari fondasi kita. Siap? Dalam bahasa Turki, 6, 7, 8, 9, 10. Dan dalam bahasa Indonesia, 6, 7, 8, 9, 10. Keren, kalian sekarang udah ngumpulin semua alat yang kita butuhin. Nah, sekarang waktunya kita mulai membangun angkanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Disinilah kita bakalan mecahin kodenya. Kita bakal lihat gimana 10 kata yang barusan kita pelajari bisa jadi kunci buat angka-angka berikutnya. Lupakan deh hafalan yang bikin bosen. Ini semua soal ngertiin sistemnya yang cerdas. Udah siap? Soalnya disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai. Kalian akan lihat gimana kedua bahasa ini dengan caranya masing-masing punya logika yang elegan dan simple banget buat ngebentuk angka belasan. Ini dia momen ahanya. Nah, lihat deh dua resep yang beda di layar ini. Tapi dua-duanya jenius banget. Di sisi kiri, buat bahasa Turki, rumusnya itu 10, yaitu on, terus diikuti angkanya. Jadi, on iki itu artinya 10-2. Simple kan? Nah, di sisi kanan, buat bahasa Indonesia, kita balik. Sebut angkanya dulu, baru tambahin kata ajaib belas. Jadi, 12. Kelihatan kan polanya? Jelas dan gampang banget buat diikuti. Tunggu dulu. Hampir semuanya ngikutin pola tadi. Ada satu pengecualian kecil yang menarik. Di bahasa Turki, on bir atau 10-1 itu pas banget sama polanya. Tapi di bahasa Indonesia, kita nggak bilang 11, tapi 11. Cuma kata ini aja yang unik dan perlu kita ingat. Habis ini, semuanya balik lagi ke pola yang rapi tadi. Yuk, kita lihat gimana kerennya sistem ini bekerja. Lihat contoh di tabel. Buat 13, bahasa Turki tinggal gabungin aja. On uç, 10-3. Bahasa Indonesia juga gitu. 13, kalau 18 gimana? Betul, on 8, 10-8, dan 18. Jadi intinya, kalian nggak perlu hafal 19 kata, cukup tahu 10 kata dasar dan satu aturan simple. Efisien banget kan? Oke, angka belasan udah kita taklukin ya. Sekarang, ayo kita naik level ke angka 20. Angka ini spesial loh. Bukan cuma angka selanjutnya, tapi juga ngasih kita petunjuk rahasia tentang gimana sistem puluhan yang lebih besar itu bekerja. Di sini nih, kita lihat kedua bahasa ngambil jalan yang agak beda. Bahasa Turki yang di sebelah kiri, ngenalin kata yang bener-bener baru, yirmi. Ya, yang ini memang harus dihafal. Tapi coba lihat bahasa Indonesia di sebelah kanan. Polanya lanjut dengan brilian, 20, yang artinya persis 2 buah 10. Nah, ini petunjuk gede banget buat nebak cara bilang 30, 40, dan seterusnya. Teori doang kan nggak cukup ya. Cara paling bagus biar angka-angka ini nempel di kepala, itu ya dengan dipakai langsung. Yuk, kita coba terapin apa yang udah kita pelajarin ke beberapa contoh sehari-hari. Bayangin deh, kalian lagi di toko buku. Kalian lihat ada 7 buku. Dalam bahasa Turki, kalian akan bilang yedi kitab. Dan kalau dalam bahasa Indonesia, 7 buku. Gampang banget kan? Angkanya dulu, baru bendanya. Nah, sekarang coba yang sedikit lebih susah. Gimana kalau ada 15 apel? Yuk, kita pakai rumus kita tadi. Dalam bahasa Turki, on, 10, tambah beş, 5. Jadi, on beş elma. Kalau di bahasa Indonesia, 5 tambah belas, jadinya 15 apel. Tuh kan, sistemnya benar-benar jalan dengan sempurna.
Baik, mari kita rangkum sebentar poin-poin paling pentingnya ya. Pertama, kuasai angka inti 1-10. Itu kuncinya. Kedua, untuk belasan dalam bahasa Turki, ingat rumusnya. On plus angkanya. Ketiga, untuk bahasa Indonesia, rumusnya adalah angkanya plus belas. Dan yang paling penting dari semuanya, temukan polanya, pasti kalian akan belajar jauh lebih cepat dan lebih cerdas. Sebagai penutup, yuk kita uji sedikit pemahaman kalian. Kalau 20 itu 20, yang artinya 2 buah 10, kira-kira gimana ya cara bilang 30 dalam bahasa Indonesia? Betul banget, 30. Jawaban itu nunjukin seberapa kuatnya logika pola ini. Teruslah cari pola-pola kayak gini, dan kalian bakal sadar kalau belajar bahasa itu bisa jadi petualangan yang seru banget. Sampai ketemu lagi ya!